Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Batu Bung Tal edisi keempat bersama seorang Angde nih, apa namanya, basis saja, tapi dia mulai sibuk dengan editing. Oke, kita panggilnya Pak Rudin Yusuf Fadili atau biasa dikenal dengan Cece. Ya, kenapa? Jadi Cep, apa sekarang Cep? Ya, bisa. Di mana? Di rumah, Ya. di rumah, Ya. di kantor, ya, antar anak-anak di sekolah. Iyalah. Berapa istri sekarang? Kesibukan ini paling. Oh, kesibukannya. Istri berapa istri sekarang ini? Dua istri. Istri Satu dua. Palu, satu Magelang. Yang di Jember? Jember sudah lama. Itu kan yang 2007. Ya. Berarti yang ini yang keberapa ini? Yang sekarang ini? Sekarang Sekarang kan dua. Ya. Maksudnya pernikahan yang keberapa? Pernikahan ketiga. Kan Pernikahan Jember, yang Jember pertama. itu Ya. sudah pisah. Palu Ini nggak kedua, apa-apa. pisah. Oh, pisah. Dia sibuk dengan kan dia ini kan usaha gokar. Oh, Usaha saya juga sibuk dengan tiap biliar, golf, jadi tidak ketemu. Dua-dua sibuk di lapangan, cuma ya begitu lah. Sekarang gitu ya. Kemudian Ya, apalagi? Cep, kau ini salah satu personil band. Ya, aduh, Anak band ente. Ya. Dulu atau sampai sekarang? dulu kayaknya saja. Sampai sekarang atau tidak? Sekarang suka main band saja. Suka saja. Berarti sudah bukan anak band. So bukan lah. Nah, dulu personil band apa? Buka pintu. Buka pintu, ya. Sebagai Bass. bass. Ya. Nah, jadi Cep, sekarang ini kan kita ini lagi di posisi yang sementara mendasar ini, Iya. COVID apa, Maksudnya, oh corona. Betul. tapi ya sedikit demi sedikit so lewat ini, sedikit kita lewat. Ya. Orang-orang yang kuat itu, yang sebelum COVID, Hmm. pas sekarang masih berdiri dia. Oke. Kau ini sudah Kok bisa? masih dari pertama COVID hancur, Iya. berdiri, tapi masih ada sampai saat ini. Dalam artian apa dulu ini? Maksudnya Semuanya hidup, Oh, apapun iya. itu masih berjalan, masih mampu, tidak bunuh diri. oh iya betul. Hah? Betul. Contoh kasus orang bunuh diri ada kan? Ada. Ada. Dia pergi Setahu saya itu yang karena ada kasus-kasus gitu tahun 9 ini kalau saya ingat saya 93 dalam buku Michael Gertz ada itu Di mana? 93 Michael Gertz punya buku keluarannya Michael Gertz, dia tulis di situ, dia bilang karena adanya satu apa namanya kayak sekarang ini virus, cuma saya lupa virus apa lalu. Nah, karena adanya itu akhirnya orang mengakibatkan banyak yang ini kan, mungkin depresi segala macam. Akhirnya sudah banyak kasus orang bunuh diri. Itu tahun 93. Yang lainnya saya lupa. pas COVID itu. Makanya virusnya mungkin beda dulu. Oh, virusnya beda, bukan virusnya COVID dulu namanya. beda. Bukan. Itu sih. Tahu saya kalau Sekarang yang bisa bikin bertahan kau di fase ini apa Cep? Maksudnya apa yang bikin kau masih segar, masih bisa menjalani hari-hari ini apa? Rasa kalau saya rasa kayaknya ini sih kayaknya lingkungan saya rasa Ya. kayaknya itu sangat pengaruh. Iya kayaknya lingkungan karena dalam keadaan apapun ketika kita memilih lingkungan yang benar juga pasti ya outputnya benar juga. Itu sih ini menurut gue ya. Gue nggak tahu kalau misalnya teman-teman ada yang ngambil lainnya nggak tahu gitu. Kita santai aja kan? Siap. Jadi sekarang berarti Cecep bertahan ini karena lingkungannya yang Iya, masih lingkungan, iya, betul. nyaman, Betul. pede dengan lingkungannya. Iya, artinya kita begini kan ini kan image-nya virus ini kan orang sangat-sangat ini kan kayak aduh apa yang harus saya lakukan, maksudnya dalam artian dia kayak dikurung dalam satu fenomena ini. Cuma Iya. ya ketika kita bisa melihat itu tadi saya bilang lingkungan yang benar ya saya rasa kita akan bisa survive gitu kan. Which is kita bisa melihat juga dengan bagaimana sih teman-teman kita, lingkungan kita, ya, kembali ke tadi itu kan, ya pasti jalannya akan baik juga seperti itu. Menurut saya sih ya, menurut teman-teman bebas.
Kemudian bagaimana penilaianmu, Cip? Ini orang-orang ada yang sudah kayak, gimana sudah ini? Tips bapak apa ini? Kemudian ada orang yang masa bodoh dengan ini keadaan. Maksudnya bagaimana pandangan dengan orang yang masa bodoh? Ada yang seperti, maksudnya ada beberapa orang yang terserah COVID, mau apa, mau intinya saya mau jalan, mau begini. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang yang ketakutan dengan ini posisi sekarang ini? Yang pertama tadi mana? Yang pertama, bagaimana orang yang terlalu takut dengan keadaan ini, menyikapinya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang yang tidak peduli dengan ini keadaan ini? Oh ya, oke. Gini ya, saya punya satu contoh kasus. Ada di Pulau Jawa itu salah satu dokter besar juga. Jadi beliau ini saya cerita sedikit. Jadi dia kedatangan pasien kan, yang dia itu mengeluh dia ini punya penyakit yang cukup, saya rasa ini lebih berbahaya dari corona. Dia punya penyakit hipertensi kelas itu, kalau kita bahasa medis ini saya bisa santai. Bahasa medis itu serah ente. Diphtheria killer namanya. Kalau medis. Itu. Jadi dia punya diphtheria killer. Diphtheria itu ya teman-teman. Nanti bisa cari di Google, Pak, ada kok artinya. Diphtheria killer. Nah, itu. Jadi itu penyakit hipertensi yang tingkat kebahayaannya itu tinggi sekali. Jadi dia mengeluh, dia sampaikan ke dokternya, dok, saya punya penyakit sudah sekian tahun lah, cukup lama kan, dan saya sudah mulai capek. Jadi dia ini divonis untuk minum obat ini seumur hidup. Sampai seumur hidup pokoknya intinya. Nanti mati. Iya, berhenti. Sudah, saya bosan, dia bilang. Nah, singkat cerita dokternya ini pesan coba kok dia kasih alternatif pengobatan dari dia, coba minum untuk pindah ke herbal dulu kan, pisang segala macam. Dia coba, dia bilang dalam waktu 2 minggu datang lagi ke saya, nanti kita evaluasi lagi. Sudah, ketika dia datang, dok, masih tegangannya masih tinggi, tensinya masih tinggi. Nah, singkat cerita dia balik lagi, dia coba lagi. Jadi kadarnya kadar ininya dosis herbal yang dikasih ini ditingkatkan sama dokter, tambah dosisnya. Coba kita makan 1 pisang tiap hari jadi 5 pisang. Nanti 2 minggu kembali lagi kita evaluasi lagi kan. Sudah, jadi dia makan pisang, dia ikuti apa kata dokter, dia balik lagi, dok, masih. Nah, dokternya sudah bingung juga. Kebetulan pada saat pasien ini datang ke minggu kedua kalinya, dia sudah lagi baca jurnal. Di situ dia baca ada satu kutipan di dalam jurnal itu bahwa pernah digunakan pengobatan ini dicoba dalam satu riset gitu. Riset kan? Iya, riset menurut beberapa orang. Iya, beberapa orang. Dan itu terbukti. Pengobatannya disuruh dia dalam 1 hari itu coba senyum 50 kali. Senyum sebanyak coba senyum sebanyak 20 detik. 20 detik setiap hari. Iya, 20 detik. Minimal. Iya, minimal. Sudah. Jadi dia juga maksudnya kau pandal ini. Iya, kau yang senyum kan 20 detik kan lama. 20 detik. 20 detik. Ya, maksudnya dia juga bingung. Cuma kalau untuk dokternya pasti dia paham. Senyum itu saraf ini menarik, segala macam pasti dia paham kan. Cuma dia jelaskan, cuma dia sampaikan, coba saja dulu. Tidak di minggu kedua, minggu pertama dia balik. Gila yang dia punya pengobatan ya. Tapi dia datang, baru datang, assalamualaikum, sudah begini dia sama dokter. Kenapa kau? Ternyata dia amalkan itu, pengobatan. Di minggu pertama tensinya normal, semua akhirnya singkat cerita dari situ sudah lepas obat-obatan obat kimia, herbal juga dia cuma pakai pengobatan ini. Jadi kesimpulan, maksudnya dari itu kisah adalah dengar tuh, ini hipertensi ini yang sudah jelas kapan kau punya pilihan naik, itu resikonya pingsan. Satu, gejala tensi naik kan itu kan pingsan. Ini untuk para dokter bisa diluruskan ya kalau salah. Hipertensi itu pusing, kemudian kram, kemudian yang paling bahaya dia bisa sampai ke stroke gitu kan. Sampai yang paling berbahaya kan
itu a ball is the pitch. Yang itu darah, itu pembuluh darah pecah. Oh, ball is the pitch. Itu yang paling bahaya, itu pembuluh darah bisa pecah. Nah, makanya Mati itu itu. mati lah. Ini jelas loh penyakit hipertensi. Jadi penyakit separah itu saja pengobatannya hanya dengan, maksudnya kita juga tidak mau bilang mudah ini sebenarnya. Hanya dengan dia. Cuman dibandingkan dengan kau harus beli obat berapa ratus setiap hari segala macam, dengan senyum saja penyakit seberat itu bisa hilang. Jadi maknanya apa? Maksudnya dengan adanya virus yang kita alami sekarang ini termasuk tidak musibah tidak kira-kira? Musibah ya? Karena kan orang bilang bencana non alam ini sekarang posisinya. Oke, nah jadi salah satu caranya itu bagaimana kita mengambil hikmah dalam setiap keadaan. Hikmah itu yang paling penting sih. Maksudnya dalam setiap keadaan saya percaya khususnya pasti ada hikmah di baliknya. Dalam corona misal kan yang tadinya sibuk di luar, dia tidak punya batasan waktu, sekarang jadi ada batasan waktu, gitu kan? Lebih sering dengan keluarga. Iya, begitu. Yang tadinya mohon maaf nih, yang tadinya tidak muhrim, tidak mahram pegangan tangan, jadi kayak sebab dari itu kan jadi jangan kita pegang tangan. Itu mungkin salah satu hikmahnya. Iya seperti itu. Itu sih menurut saya. Jadi jangan yang serta merta kita. Jangan terlalu didramatisir ini keadaan. Boleh, cuman karena itu kan sifat manusia. Ini kan ada satu saraf. Ini lagi satu saraf di dalam diri manusia itu. Setiap saraf itu ada namanya saraf marah, saraf gembira, saraf pendrama, itu semua ada, dramatisir ada semua. Itu dalam jurnal juga dijelaskan. Itu kan kalau untuk teman-teman yang belajar filsafat pasti tahu. Itu dalam Foucault dan Scarfon itu bahasa bahasa apa istilahnya dalam bahasa kunonya seperti itu. Jadi memang satu penyakit adalah penyakit yang kau pikirkan ketika itu kau merasa penyakit itu adalah dirimu. Satu penyakit adalah penyakit. Satu penyakit adalah penyakit ketika kau memikirkan penyakit itu. Berarti ini satu. Iya. Cuman gara-gara penyebabnya sama kita sendiri. Makanya dia muncul. Dan satu penyakit adalah penyakit yang kau pikirkan sendiri. Jadi apa maksudnya? Kutipan. Jadi maksudnya apa? Paling besar dampak pertamanya orang bisa kena penyakit ini seperti ini. Sebab pikiran. Pikiran bahaya Pak. Pikiran ini kapan dia blank, kapan dia sampai di puncaknya, kita tidak tahu apakah dia kena stroke atau dia kena kolesterol atau dia itu salah satu sebabnya gitu. Menurut apa yang sudah saya pelajari seperti itu. Tapi berarti, untuk teman-teman mungkin bisa dibenarkan kalau salah. Berarti kesimpulannya orang yang di dua pertanyaan tadi, yang satu masa bodoh dan satu ketakutan sekali, intinya ini semua dijalani. Dan jangan juga dipandang enteng. Jangan dipandang enteng. Masalahnya untuk orang-orang di yang apa namanya istilahnya di bagian itu, maksudnya di bidangnya, mereka mempelajari itu. Jadi jangan. Itu sama saja kayak kau mau beli baju, kau mau kasih tahu kualitas baju sama orang yang produksi baju. Jangan. Dia tahu. Jangan kau jelaskan dia. Jangan. Dia didengar, cukup dengar. Cuma ya kalau bisa kau ambil benarnya, saya ambil. Kalau kau rasa tidak masuk, ya itu bebas. It's a you man. Sekarang ini saya. Nah, ini kayak begini Cik. Ada kan orang gara-gara ini keadaan jadi siksa suruh apa-apa semuanya jadi serba digital. Walaupun nanti kedepannya kita ini dia akan dikirim ke era digital. Semuanya saya pernah sempat lihat postingan kemarin, nanti KTP sudah tidak berbentuk fisik. Nah, ini kan salah satu alur untuk pokoknya ini COVID adalah salah satu jalan nanti untuk semuanya menjadi digital. Sedangkan orang seperti kita orang ini, orang yang bekerja dengan di kerumunan, kita butuhkan orang banyak untuk kita bisa dapat hasil atau ya kita berbicara seperti event lah. Apalagi sekelas kita orang ini di Betel Boom event, begitu juga di Enim. Itu semuanya lagi membutuhkan kerumunan. Tapi sekarang ini secara tidak langsung kita lagi digiring ke digital. Bagaimana cara menyikapi ini? Sedangkan posisinya ini kita lagi butuh ini kerumunan ini. Terus apa yang harus kita buat ini? Kira-kira solusi dari TCB ini untuk kita orang-orang yang penggiat seni online, seni offline, penggiat seni offline, kita ini mau gimana? Kira-kira
Udah sekali ini barang. Ini tetap tagiring dalam ini barang ini. Iya. Tetap dia dalam tagiring itu. Maksudnya Oke. solusinya untuk kita itu sebenarnya ini kita bicara itu kan, bicara ini sebenarnya masuk ke ekonomi kreatif. Ya, ya. Sebenarnya. Tapi membutuhkan kerumunan. Berarti dia di bidang offline. Offline ya betul. YouTube, podcast itu ekonomi kreatif juga, tapi di bidang digital, online. Nah, sekarang saya adalah orang yang terjun langsung di dunia ekonomi kreatif, tapi bidangnya offline ya betul. Sekarang gimana ini? Solusinya itu maksud. Kalau saya sebenarnya saya simpel sekali kalau saya sih. Maksudnya kalau saya termasuk orang yang turut kepada keputusan yang sudah ada. Iya, ketetapan apa ini? Ketetapan Allah atau ketetapan dari pemerintah pastinya. Karena itu kan setengah kita mau bikin itu kan apa-apa harus izin dulu pemerintah. Ya, kan? Gitu. Jadi memang ada izin COVID. Malah kalau saya punya usul untuk itu. Maksudnya kalau memang tetap mau diselenggarakan yang seperti itu, acara kerumunan segala macam, sebenarnya bagusnya bagaimana kita dibuatlah satu forum untuk kira-kira bagaimana sih Pak untuk maksudnya sama-sama cari solusinya untuk orang yang bingung dengan dalam keadaan seperti ini. Kayak ente tadi tahu, kayak Bapak Akbar tadi bilang, Bapak Akbar mau bikin seperti itu cuma kendalanya itu. Nah jadi kalau saya bagusnya sih kalau saya punya usul bagusnya. Ini saya tidak tahu karena saya tidak terjun di dunia itu. Jadi kalau saya melihatnya kayaknya asik juga kalau kita duduk bersama forum dengan pemerintah untuk membahas tentang itu bagaimana kira-kira solusinya, karena kita tidak tahu pemerintah kan kalau saya lihat pemerintah kan kayak dilarang ini ya jangan berkerumun ya, karena maksudnya mereka juga melihat ini juga kan dari dari atas juga perintahnya. Jadi ya kalau memang sudah seperti itu kenapa kita tidak coba bicarakan dengan pemerintah dulu, Pak kira-kira solusinya untuk kita ini apa, misal kita mau buat ini Pak. Ini salah satu contohnya ini contoh kayak tapi kita lagi drop ini sekarang Pak, misalnya bagaimana kalau cobalah kita kasih usul ke pemerintah, bagaimana kalau kita bikin ini Pak tapi kita buat terbatas atau bagaimana lah, atau maksudnya tetap dengan menaati protokol ini misalkan. Jadi nanti kita bisa melihat bagaimana tanggapan pemerintah dan mungkin juga mereka punya usul juga untuk kita bagaimana kalau begini. Nah itu kan sama-sama tidak memberatkan. Itu saya pikir hanya ini saja kan begini. Cinta ini kan kalau tidak beda cinta mengutarakan via offline dan online kan itu kan beda. Ada yang kok inbox ada telepon kayak begitu. Iya, beda sekali lah. Ada frekuensi yang tidak bermain. Kalau ke online frekuensi yang bermain mungkin hanya sekitar 2 sampai 35 kHz. Iya mungkin. Tapi kalau offline itu frekuensi yang keluar mungkin dia bisa sampai 12.000 kHz. Jadi memang yang paling penting satu frekuensi dulu. Itu pasti kena kalau satu frekuensi. Jelas itu. Kita cari titik tengahnya. Itu sebenarnya akan manis kehidupan ini. Apapun virusnya, apapun musibahnya, kalau dibicarakan dengan baik kan. Itu kan banyak sekali orang hidup dengan keadaan. Iya. Keadaan yang dulu. Betul. Sebagaimana orang-orang ini rindu dengan kehadiran CCB atas panggung. Dengan bassnya besar itu. Apa namanya? Tapi masih Bang, kemarin terakhir main kan masih. Terakhir main di itu, terakhir sekali kita main virtual. Main offline, live session, tidak offline. Live session di itu, Sound of Music ini. Oh, ini punya. Main. Kalau offline terakhirnya? Offline terakhir Palorokin Fest. Palorokin Fest ya. Iya, Palorokin Fest. Itu terakhir di dunia. 2019. 2020 itu terakhir main offline manggung. Itu. Terus apa? Setelah ini buka pintu apa? Setelah ini ya masih meraba-raba dulu sih sampai sekarang apa yang mau dibikin dulu. Cuma sudah ada buka pintu ya. Buka pintu ada rencana mengeluarkan album. Ada. Full album atau mini? Full album. Cuma untuk waktu yang tidak ditentukan. Iya. Bisa saja 20 tahun depan. Bisa saja mungkin besok. Ya. Karena kita memang artinya sesuai di waktu yang tepat. Iya. Seperti itu. Dan memang kita bukan maksudnya
agak sedikit, ini bukan kita karena mau agak tidak kelihatan, maksudnya begini ya, orang kan kayak orang datang ke saya tiba-tiba kapan Cep, saya bilang ini kita mau buat album sudah, cuma orang tidak tahu karena orang tidak lihat pergerakannya. Apa yang mau Iya, orang tidak lihat, kayak tidak ada bikin apa-apa, karena memang iya, karena memang kita sekarang sudah siapkan 15 lagu. 15 lagu. Di luar lagu dari yang kemarin. Di luar lagu yang kemarin, 15 lagu ada. Itu sudah jadi semua. Tinggal istilahnya serangkainya ada, tinggal kasih pakai baju lah. Patungnya sudah ada. Sudah jadi patung, iya. Tinggal dikasih pakai baju patungnya. Seperti itu sudah ada 15 lagu. Iya. 15 kalau tidak salah. Itu. Nah, persiapannya itu, cuman itu tidak tahu kapan dikerjaannya itu Bang. Karena begitulah. Fat juga sibuk dengan pekerjaan ini kan, belum urus anak-anaknya, jualannya. Saya juga yang harus antar anak-anak ke sekolah juga, gitu kan. Belum tiba-tiba dia nangis, merengek malam-malam, anak kita harus. Itu kan itu yang bikin. Artinya berarti band ini atau buka pintu ini cuman salah satu kesibukan pelepas penat lah. Yeah. Artinya bukan sesuatu yang diseriuskan, cuman mungkin gimana ya? Maksudnya serius tapi santai-santai. Atau mungkin lebih tepatnya hobi yang tidak serius. Hobi yang tidak terlalu diseriuskan. Iya. Cuman karena dia hobi, jadi kayak workshop gitu kita dan kita punya hobi. Iya, karena hobi. Selain main musik, kau apa hobi musik? Ada hobi lain? Saya banyak hobi ya, termasuk yang cuma orang tidak tahu kok, karena saya orangnya low profile sekali. Iya, oke. Di sini kamu tahu yang sebenarnya? Saya itu sangat suka main tenis meja, badminton. Mana jago kau dengan saya? Boleh lah dia. Sudah lah, kalah. Tenis meja saya suka. Basket. Awalnya saya itu hobi pertama keluar itu tolak peluru. Oh, serius. Hobi yang paling pertama saya suka itu serius tolak peluru. Olahraga paling pertama. Tolak peluru. Serius. Tolak peluru yang paling pertama saya cintai. Tolak peluru, dan situ saya mulai cinta dengan olahraga. Setelah tolak peluru ada basket. Saya suka basket. Kenapa sampai saya suka basket? Saya suka basket itu ketika di lapangan tingkat kemauan kita itu meningkat. Sangat meningkat. Lain sekali Pak. Lain, sedangkan cara berkeringat saya. Beda Pak, ini serius. Betul. Basket, makanya saya ikut di situ basket juga. Kemudian setelah basket, nah itu terakhir yang agak itu tolak peluru sama basket sudah lama. Tapi tetap saya ikuti. Yang lama itu pas saya kenal tenis meja. Itu sampai saya latihan kan itu bareng kalau tenis meja sampai saya latihan spin segala macam, chop, backhand segala macam saya pelajari. Terus hubungannya tolak peluru basket dengan pingpong ini? Baru tiba-tiba kau jadi musisi apa? Kalau itu memang dari lahir saya sudah nangisnya beda Pak, dari lahir. Memang dari lahir. Sudah falset, nangis sudah. Ya itu. Tidak kan kayaknya terbawa suasana lingkungan kan di lorong itu kan dulu kakak-kakaknya tetanggaku sih. Cuma yang kakaknya, saya bermain adenya. Kakak-kakaknya itu kan dulu anak-anak band gitu lah. Artinya influence-nya. Tahu Maro ya? Oh iya. Kan itu Maro ya, gitarisnya Kanda Rustam, keyboardnya Kanda Ruli lalu. Itu vokalisnya Kanda Aco. Nah, Kak Rustam dan Kanda Ruli ini kakak adik kan mainnya di lorong ke situ. Kemudian lorong juga ada komunitas motor kan, Dreams. Nah, jadi orang itu tiap main gitar di situ. Saya tertarik Rustam ini kan, Kanda Rustam ini kan dulu kalau main gitar maksudnya MP3. Iya. Dia sembarang. Ya, jadi baru saya orang yang melihat tanpa saya tanya, saya lihat saya simpan itu. Iya, maksudnya untuk saya, dia setiap belajar, saya lihat sudah saya pelajari sendiri sudah. Oh begini ternyata main gitar. Waktu dia berarti kan kayak Messi ya. Kalau Messi memang gift for a God. Gift yang diberikan langsung oleh Tuhan memang. Hadiah dari Tuhan. Iya, jadi biar dia tidak latihan, begitu jagonya Messi. Messi kau lihat, kau panen sendiri, kau pupuk sendiri. Iya, sendiri. Kau ini basicnya sebenarnya apa cek? Kau ini setahu saya semuanya bisa. Kau bisa, tapi bisa kan? Bukan jago yang saya bilang. Iya, apa? Kau bisa main drum. Ya, kau bisa main bass, kau bisa main gitar. Gitar bisa. Bahkan kau bisa nyanyi, vokal. Bisa. Ya, bisa. Iya, saya tidak bilang kau jago. Betul, bisa. Kau ini basicmu sebenarnya apa? Dalam musik. Iya. Kalau kau punya, jadi ada orang kayak main bola, saya cita-cita di gawang, saya cita-cita di back.
Nah, begitu juga dengan musik. Anak Enda, anak Ariel, Pasya. Oh iya. Kau ini apa sebenarnya kau ini? Karena kau ini semuanya bisa. Dan kalau kau geluti, saya yakin kau jago. Kau ini apa sebenarnya sih? Saya kayaknya tetap kembali ke bass kayaknya. Bass memang. Bass, iya. Apa yang bikin kau tertarik dengan main bass itu? Karena kalau artinya kita orang awam. Iya, ngerti. Karena pertama kali saya manggung itu SD kan. Pertama kali manggung SD. Serius, ini bukan harus supaya dibilang musisi. Tidak, bukan serius. SD. Kau main sampai. Sama teman SD lah. Teman SD. Serius, sumpah. Bukan karena main keliling nih. Ya Allah, tidak percaya orang. Sudah masih main keliling ya. Sudah main band. SD itu kelas 5 manggung di SMP 4. Kelas 5. Apa itu pagelaran atau festival? Acaranya SMP 4. Tahu apa namanya lah. Pokoknya acara dong, panggung pesta, ada alat band. Yang punya alat band ini teman SD ku. Papanya guru SMP 4. Pak Bambang. Teman-teman tahu Pak Bambang. Dikasih mainlah kamu. Kita orang itu dikasih main manggung di situ. Saya dengan teman-teman SD ku tuh main saya di situ main drum, Bang. Oh, main drum. Main drum. Berarti pertama kau di panggung itu main drum. Drum. Oke. Pertama saya belajar main gitar. Pertama saya manggung main drum. Setelah saya aktif main bass gitu. Jadi karena saya main drum pertama manggung, jadi maksud drum dengan bass ini kan sesinergik, dia harus sinergik ya kan. Pemanis drum tanpa bass bagai gula tanpa teh, bass tanpa drum bagai gula tanpa teh. Tapi bisa gula. Iya, makanya dengan baik-baik. Karena baik-baik. Asal padahal. Tidak, maksudnya main drum, maksudnya kurang manis dan ada drum. Maksudnya kalau kita bicara band full formasi, ada drum tidak ada bass kan kurang manis. Itu juga ketika ada drum tidak ada bassnya kurang manis juga. Maksudnya saling melengkapi lah, saling sinergi, dia harus menikah. Berarti yang kau pilih ini karena dia ini melengkapi. Iya, karena saya tidak tahu apa nama bahasa sekolah musiknya. Cuma intinya waktu sama main drum itu saya kan suka. Jadi orang main drum itu pasti dia ngitung kan, dep kayak gitu. Sementara bass ini juga dia harus ikuti ketukan-ketukan yang ada di drum supaya enak. Nah, jadi mungkin gara-gara saya kalau dari drum ke bass itu mungkin agak lebih mudah untuk ininya kan. Dan kalau main bass juga saya rasa itu tidak terlalu jauh larinya ke drum karena kita ngitung sama-sama. Temponya sama dia. Gitu. Ketika dek, saya juga punya dek. Jadi bisa ini drum dan bass ini bisa dibawa tempo ya. Bisa juga. Cuman ada genre-genre tertentu. Tapi itu lebih dalam lagi kalau kita bahas. Itu bisa dibahas. Lebih dalam lagi kalau kita bahas. Oke, sekarang Cep buka pintu berapa orang sekarang? Saya sama Fat. Berdua. Cep, saya pribadi. Cuma kemarin setiap manggung berapa ya, kali dibantu sama Adrian, dibantu sama Zul ya. Oke, saya gini. Ini yang setahu saya kau ini bisa nyanyi. Kenapa tidak kau yang isi vokal? Kenapa tidak kau yang isi vokal? Dibuka pintu. Masalah tanggung jawab itu, Bang. Saya tidak begini ya. Bisa karena saya pikir beberapa kali sempat begitu. Kenapa kan saya ngisi? Cuman mungkin kalau untuk rekaman bisa. Cuman itu kan begini, Bang. Kita itu main, kalau kau main bass hanya sekedar isi bass, otak mau bermain satu saja kan? Iya, oke. Ketika kau main bass sambil backing vokal, dua otak bermain sudah. Tapi saya jujur, Cep, kemarin ada eventnya di Bro, eventnya Beautiful Noise, ada satu band. Saya lupa nama bandnya, padahal itu besar. Waktu dia main bass sambil vokal, bolon. Lain sekali. Kayak bagus. Kemudian saya langsung terbayang netral. Main bass. Menurut saya itu orang satu band yang vokalisnya itu pemain bass kayak lain mancanya. Kayak main basket yang sama semua. Artinya ini orang yang siapa tahu nantinya ini bisa nanti salah satu lagu itu kau yang isi bassnya, kau yang isi vokalnya. Begini, Bang. Itu bukan hanya masalah bisa, maksudnya bukan hanya bass vokalnya, keyboard sama sambil nyanyi kok kira susah juga. Iya, kan? Makanya saya bilang. Jadi apa namanya, cakran karismanya itu kayak keluar, lain itu. Coba kita lihat netral ya. Bagaimana kerennya itu. Siapa bagus. Tapi Bang, kalau kita main lihat, maksudnya lihat teknisnya. Gampang kalau dilihat. Bukan, maksudnya begini. Ada beberapa lagu yang memang
mudah untuk kau main bass sambil nyanyi. Kayak saya bilang tadi tuh, kayak kau bilang tadi, berarti dia bisa memang drum ini harus satu ini dengan bass. Ada juga yang tidak, ada juga yang tidak, maksudnya tidak selalu dorong ikut satu ketukan terus, kayak misal bass tiba-tiba lari, kayak begitu. Ya, hal-hal itu yang saya takut ketika saya ambil porsi yang tidak bersamaan dan saya bawa vokal, itu saya takut tidak fokus, karena itu kita menyanyi kan bukan hanya sekedar bakas suara-suara, tapi bagaimana kita kontrol, bagaimana kita jaga pitch, bagaimana kita itu semua yang diperhatikan. Itu berarti iya dalam juri Indonesia pitch control. Iya, bukan hanya sekedar tapi kontrol, kau harus kontrol, sementara kau punya ini juga, kau harus jaga tone, kau harus jaga nada yang tetap enak. Berarti main band ini bukan sekedar main. Iya lah. Kualitas perlu dipertahankan. Iya, kalau cuma mau sekedar kok bisa, Iya lah, bisa sekali. Bisa sekali. Cuman memang berarti buka pintu lagi mementingkan kualitas daripada kerennya. Ya kalau bisa, kalau artinya menurut saya gini, lebih mementingkan kualitas daripada keren, karena kalau dia berkualitas sudah pasti keren. Ya, mungkin bisa. Gitu ya. Karena kalau saya pribadi, saya mau menjamu saya punya telinga dulu dengan apa yang saya, maksudnya dengan apa yang kau mainkan, jamu dulu dirimu sendiri, telingamu enak tidak itu. Begitu. Jadi ketika kau rasa enak sudah, ya mungkin bisa jadi orang-orang juga bisa maksudnya kau bikin kopi, kau ukur pas susunya, gulanya, kopinya, pakatnya, kau rasa enak, pasti orang rasa enak juga kan, begitu. Untuk menurut saya begitu. Jadi kalau bikin apa-apa biasa, kayaknya maksudnya saya mau ambil resiko, kayak kau bilang tadi, sudah kasih vokalnya, kasih ini vokal, cuman tapi ada banyak tapinya, tapi begini jangan begini. Jangan sampai, artinya menghindari resiko-resiko. Iya, masa mau gitu. Oke. Jadi terima kasih nih Cep, sudah kau luangkan waktu untuk hadir di sini. Iya, sama-sama. Untuk mau beri kritik dan saran untuk kritik. untuk saya. Betul. Kemudian bagaimana menceritakan tentang proyeknya Buka Pintu ke depan. 15 lagu bro, ya kamu tunggu 15 lagunya Buka Pintu dikemas dalam satu album. Ya. Targetnya tahun ini harus rilis. Semoga lah. Harus rilis. Betul. Oke. Jadi terima kasih semua teman-teman yang sudah menyaksikan Betulung Kreatif Talk. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.